Tepat di depan Anda semua itu adalah Gunung Karang yang berada di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Dan saya sekarang berada di eh, Kampung Kadu Dodol ya. Arah yang dari Kadu Pinang bisa tembus langsung ke Kadu Kacang. Ya seperti biasa pembahasan yang saya bahas itu ya tentang sosok pemimpin yang fenomenal Kang Deddy Mulyadi. Beliau adalah Gubernur Jawa Barat yang mana berita terbaru dari beliau itu tentang Kang Deddy Mulyadi. Jadi Kang Deddy Mulyadi ini akan melanjutkan reaktivasi jilid 2 kereta api rute Garut Cikajang. Dan banyak statement masyarakat Jawa Barat, Bandung, Cianjur, Garut, Bogor yang sangat mendukung sekali program Kang Deddy Mulyadi dengan mengaktifkan kembali rute jalur kereta api sebagai alat transportasi massal. Dan memang ketika kita disuguhkan dengan transportasi kereta api itu ada kesan tersendiri ya, artinya kita memang melalui rutenya itu ya ke pesawahan, pegunungan, kebun, jadi sangat memanjakan mata juga ya ketika kita berada di dalam kereta api tersebut. Jadi kalau menurut saya dengan Pak Deddy Mulyadi mereaktivasi kereta api rute Garut Cikajang itu sangat bagus sekali, bukan hanya memperbaiki sarana transportasi yang ada di Jawa Barat khususnya di Kabupaten Garut, tetapi juga meminimalisasi kemacetan di area jalan raya ya, mungkin area Cikajang Garut sampai ke Bandung ya. Ini sangat luar biasa sekali. Dan juga kalau saya lihat dari berita hari ini itu, saya kutip dari depok.co.id, KDM ini menghadiri pelantikan Ketua TP PKK Kabupaten dan Kota se-Jawa Barat. Nah ini yang bikin kita bertanda tanya ya. Kadang-kadang ketika ada pelantikan Ketua TP PKK atau DWP gitu ya, harusnya kan ibu gitu ya, ibu gubernur. Nah ini beliau ini merangkap guys, jabatannya bukan hanya sekedar gubernur Jawa Barat tapi juga ibu DWP atau TPPKK Jawa Barat. Masya Allah luar biasa sekali. Jadi sosok pemimpin fenomenal yang saat ini lagi digandrungi masyarakat khususnya Jawa Barat, umumnya se Indonesia, lagi naik daun ini ya Kang Deddy Mulyadi. Tapi setelah saya perhatikan di media sosial, mungkin setelah Kang Deddy Mulyadi itu ada wakil gubernur Banten, yaitu Pak Dimyati Natakusuma ya, yang sekarang di brandingnya itu menjadi KDN, Kang Dimyati Natakusuma. Kalau orang Banten sendiri biasa manggilnya tuh Akang Aing. Kalau Jawa Barat punya Bapak Aing, kalau Banten punya Akang Aing. Jadi kemarin saya lihat videonya yang viral tuh, jadi Pak Dimyati itu menyuguhkan makanan ke dua wanita paruh baya membawa anaknya di salah satu rumah makan, entah itu rumah makannya di mana. Jadi beliau itu benar-benar memanusiakan manusia gitu, artinya beliau tidak anti ya, tidak anti terhadap rakyat kecil gitu. Beliau sendiri yang memberikan nasinya, yang menyiapkan lauknya, yang mengantarkan minumnya, masya Allah. Jadi saya juga terenyuh gitu lihatnya, terharu banget gitu lihat sisi kebaikan dari Pak Dimyati yang memang sekarang masya Allah luar biasa sekali. Kagum ya dengan sosok Pak Dimyati yang sekarang lebih berbaur dengan masyarakat. Dan memang konsepnya sekarang harus seperti itu, ketika kita menjadi seorang pemimpin harus benar-benar berbaur dengan masyarakat, harus benar-benar mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Ya intinya apa yang masyarakat inginkan, pemimpin itu harus
segera menanggapi terhadap keluhan-keluhan dari masyarakatnya. Terlepas dari sepak terjangnya KDM atau Kang Deddy Mulyadi dan juga Pak Dimyati Natakusuma, ketika mereka mempunyai gebrakan atau mempunyai pola kepemimpinan tersendiri, pasti ada aja pro dan kontranya gitu ya. Ada yang memang suka dengan gebrakan-gebrakan beliau, ada juga yang tidak suka dengan alibi mereka, ya ini pencitraan lah atau pamor lah, hanya cari panggung. Nah itu sebenarnya hanya mereka-mereka yang tidak suka aja sih terhadap sosok pemimpin yang memang turun langsung ke masyarakat. Jadi memang permasalahan-permasalahan di masyarakat itu ya intinya di pemerintahan juga, ketika kita mencari solusi itu tidak cukup hanya dengan kita berduduk berdiskusi di meja dengan laptop yang bagus, diskusi, mencari permasalahan, memecahkan suatu masalah gitu ya kan. Itu nggak cukup dengan seperti itu. Jadi memang kita harus terjun langsung ke lapangan, kita harus mendengarkan apa yang rakyat inginkan. Itu lebih kena banget gitu. Beda dengan dulu-dulu ya, memang kebanyakan para pejabat-pejabat itu ya ketika menyelesaikan suatu permasalahan itu ya duduk berdiskusi dengan laptop yang bagus-bagus, merencanakan A, rencana B, rencana C, rencana D, tapi entah itu terrealisasinya kapan gitu ya kan. Tapi kalau sekarang itu yang saya perhatikan di dua provinsi ya, antara provinsi Jawa Barat dan juga provinsi Banten, itu sangat luar biasa sekali, baik gubernurnya, baik wakilnya. Kalau di Jawa Barat sendiri ada Kang Deddy Mulyadi, kalau di Banten ada Pak Andra Soni dan juga Pak Dimyati Natakusuma yang memang gercep sekali gitu menindaklanjuti impian atau harapan masyarakatnya gitu, menampung segala bentuk aspirasi masyarakatnya. Kembali lagi ya, ini tempat sangat indah ya. Jadi di sini ada dua pegunungan. Yang di depan kalian ini adalah Gunung Pulosari. Ini Gunung Pulosari, Gunung Hasepan. Gunung Hasepan lagi. Gunung Karang. Nah, kalau sebelah kiri, nah itu ya. Nah, itu baru Gunung Pulosari. Kalau Gunung Hasepan itu di belakang Gunung Pulosari, paling kecil ada di sana. Jadi di Pandeglang itu ada 3 gunung, Gunung Pulosari, Gunung Hasepan, Gunung Karang. Ada satu lagi Gunung Bali sih namanya. Tapi memang jarang diketahui orang ya Gunung Bali itu, karena kecil banget gunungnya, itu hampir kayak bukit. Tapi orang Mandalawangi, Pandeglang sekitarnya menyebutnya itu adalah Gunung Bali. Jadi sekarang ini pukul 17.31. Saya masih berada di area jalan ini, kayaknya sepertinya ini poros desa ini, menyambungkan desa Kadu Dodol dengan desa mana sih kalau di Kadu Pinang tuh, poros desa. Tapi poros desanya udah bagus ini. Nah, yang di sana tadi udah hot mix, terus di sebelah sininya lagi udah coran, kegeser ke sebelah sininya lagi udah paving block, ini coran dan ini juga aspal. Ya walaupun sedikit agak bolong-bolong, tapi ya wajar lah, namanya juga jalan dipakai gitu ya kan. Kalau misalnya jalannya pengen mulus aja kayak sehari ini, ya jalannya nggak boleh dipakai, liatin aja. Jadi gitu. Ya baik, lagi kita membahas tentang dua sosok pemimpin yang fenomenal, yaitu Kang Deddy Mulyadi dan juga Pak Dimyati Natakusuma. Ya menurut saya ya patut diacungin jempol lah. Dua pemimpin ini tidak alergi terhadap masyarakat dan terjun langsung kepada masyarakat, ini sangat luar biasa sekali, keren banget pokoknya. Jadi buat para subscriber Gukgok, jadi kalian jangan bosan ya. Jadi kalau setiap pembahasan yang saya bahas tentang dua sosok figur itu ya, yaitu ya KDM atau Kang Deddy Mulyadi dan juga KDN atau Kang Dimyati Natakusuma, karena memang sekarang ini dua pemimpin ini lagi menjadi sorotan, dalam artian menjadi percontohan para pemimpin-pemimpin daerah
di provinsi-provinsi lain ataupun di daerah-daerah lain. Kemarin tuh saya lihat videonya siapa ya, wakil bupati mana, Ramji entah wakil bupati mana gitu. Jadi beliau juga sama sekarang sudah belusukan, turun langsung ke lapangan menindak tentang penggalian batu yang memang bisa merusak ekosistem lingkungan gitu. Jadi sekarang pemimpin itu memang harus kayak gitu. Entah itu memang awalnya dari sosok Kang Deddy Mulyadi, entah memang udah menjadikan salah satu progres beliau ya. Memang ketika memang mencalonkan diri, gue ketika dapat gue bakal belusukan, bakal bla bla bla, mungkin seperti itu. Ditambah lagi dengan diperkuat lagi dengan kepemimpinannya KDM ya, Kang Deddy Mulyadi yang sering terjun ke lapangan. Jadi para pemimpin-pemimpin daerah, baik bupati, wakil bupati, gubernur, baik wakil gubernur itu sekarang udah mantap gitu. Udah wah banyak ya, walaupun belum semua, tapi sebagian daerah sudah mengikuti sepak terjangnya Pak Deddy Mulyadi dan juga Pak Dimyati Natakusuma. Jadi saya harap jangan bosan ya kalau misalnya kita yang dibahas itu aja gitu, tentang Kang Deddy Mulyadi dan juga tentang Pak Dimyati Natakusuma ya. Walaupun dengan background ya, pemandangan ya, setidaknya kalian bisa menikmati saya suguhkan ya pemandangan sambil mendengarkan obrolan atau curhatan atau storytelling saya yang nggak jelas. Tapi intinya saya ingin men-share, ingin berbagi sih tentang informasi-informasi menarik terkait tentang Kang Deddy Mulyadi dan juga Kang Dimyati Natakusuma ya. Sebagai Gubernur Banten, wakil Gubernur Banten itu Pak Dimyati Natakusuma, dan Gubernur Jawa Baratnya itu Kang Deddy Mulyadi. Jadi bukan sebuah rahasia lagi ya, mungkin udah seluruh Indonesia mungkin sudah tahu ya tentang Kang Deddy Mulyadi ini. Bukan hanya di Indonesia, kemarin saya lihat ada video jadi orang itu artinya orang Lampung, beliau pindah ke Taiwan dan sangat mengagumi sekali gitu dengan Pak Deddy Mulyadi. Bahkan beliau memberikan statement untuk gubernur Lampungnya itu supaya bisa meniru gaya kepemimpinannya Pak Deddy Mulyadi untuk bisa terjun langsung ke lapangan. Jadi luar biasa sekali ya Pak Deddy Mulyadi ini. Dan harapan saya Pak Deddy Mulyadi sehat terus dan selalu terus turun ke lapangan, dan juga untuk Pak Dimyati Natakusuma sehat terus dan selalu menjadi inspirasi untuk generasi-generasi anak muda, dan juga memberikan solusi-solusi terbaik untuk pembangunan yang ada di Provinsi Banten. Oke, buat yang baru gabung jangan lupa subscribe, like, comment, and share video dari Gugok. Terima kasih sudah menemani di sore hari ini. Pokoknya buat yang sudah subscribe, like, comment, yang sudah nonton, saya doakan semoga kalian semua sehat selalu, diberikan rezeki yang halal, berkah, sukses. Oke, mungkin segitu aja dulu ya. Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.